Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat Travel Mystery. Ketemu lagi dengan gua Imam. Saya Pendi. Udah berapa bulan Bang ini kita nggak membuat video bulan, atau konsep Bang? Satu bulan. Di awal September. Kangen gak sih Bang? Ya kangen lah. Bang Pendi kangen sama gua guys, berbahaya, saya ditakut ya Bukan kan? kangen ya, maksudnya kita kangen beri informasi nih buat subscriber kita kan. Oke. Nah di malam ini kita akan membedah atau membahas lah suatu kisah tanah Jawa mungkin yang bisa dibilang untuk Kabupaten Bogor cukup familiar lah, tentang cerita Bukit Pelangi. Dan suku aing kekihan wae. Jadi terus ya kuat bunyi-bunyi. Atau tong ka Pokona dieu. atulah kan ieu. Da ieu mah banu penumpang teu nyahoan. Bang Benny sendiri sempat mendengarkah selintingan atau pembahasan teman-teman yang sering ke puncak atau touring tentang mistisnya Bukit Pelangi sampai jam 11 malam kok takut nih gini, pernah nggak? Saya pernah melintas ke daerah puncak lah. Kalau misalkan ke puncak kan kita daerah situ tuh. Ngelewatin daerah apa sih yang tadi? Bukit Pelangi. Bukit Pelangi, Gadung. Kebetulan saya juga melintas ke sana tuh karena ada pasien juga di Gadung Bang Iman. Oh, oke. Setelah nanganin pasien juga kita lewat situ tuh malam-malam. Tapi kira-kira orangnya nonton nggak nih? Wah, itu subscriber ini loh, Lama gitu ya, setia dia ya. Setia banget. Nah sebelum Bang Pendi lanjut ceritanya, gua sendiri nih masih tahu kepada sobat travel jangan bosan-bosan lah untuk selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, juga share. share sebanyak-banyaknya ke kerabat jauh, kerabat dekat, atau ke keluarga, pacar, istri, Teman atau kerja. teman kerja gitu kan. Pokoknya buat kalian semua jangan pelit-pelit tanda jempolnya untuk pencet tanda like, jempol, dan subscribe. Nah kita lanjut Bang Pendi. Ya. Seperti apa itu? Ada kaitannya kayak orang sakit ini ke yang daerah Anter nih. Disclaimer dulu dikit ya, ini tuh mungkin kalian sedikit gak asing mungkin dengan Bukit Pelangi itu yang villa yang di belah kiri yang mungkin kalau setelah tanjakan pas putaran nih yang turunan kan villa tuh belah kiri ada jembatan. Nah mungkin di situ ada beberapa sosok yang kita sebutin lah, dibilang kuntilanak juga bukan kuntilanak itu, dia tuh berpakaian kayak kebaya, pakai baju kayak bawahnya tuh batikan tapi kecil, dia tuh kayak warna merah Bang Pendi. Nah itu masuk ke kuntilanak apa emang ini kita tahu. Satu lagi ada sosok bapak yang kerdil juga sama, berbentuk kayak zaman Romusa dulu katanya mah, dengan bukan Belanda ya tapi Romusa itu Jepang kalau nggak salah kan, Jepang. Nah kalau untuk pasien Bang Pendi sendiri ini ada sangkut pautannya nggak dengan kondisi tempat di situ? Apa beda? Kebetulan saya nanganin pasien di sana itu sekitar jam 8 malam. Dari sini apa bisa kan? Dari sini ke sana kita jam 8 ya, aksesnya 1 jam lah, 1 jam. perjalanan kita 1 jam. Dan yang saya heran tuh gini Bang, gerbang awal tuh yang pas satpam, Yang pertama yang ya. kayak bundaran gitu, Iya. yang kalau kita belok kanan terus kita masuk gerbang, Iya. itu hawanya udah beda banget. Kenapa tuh? Emang hutan kan di situ tuh Iya, kan? maksudnya hawanya tuh beda. Pengap. Dibilang pengap, itu kan terbuka ya. Hutan juga maksudnya terbuka gitu. Kayak terbuka lah. Yang saya masuk tuh kayak kita tuh kayak masuk ke energi lain gitu. Oke, Kayak ke dunia lain ada gesekan gitu ya. Pas kita masuk gerbang terus kayak dingin panas gimana sih? Oh. Cuman kita nggak, kita ini Cuekin aja siapa? gitu ya. Setujuan aja lah. Oh, iya. Mungkin ya memang tempatnya kayak gini lah. Sok cool gitu lah ya. Nanjak sekitar 100 meter sebelum ke tempat yang kita bahas nih, yang pas ada apa sih? Yang bundaran Ada pila, ada pila itu. yang bundaran pila kiri kan yang angker itu kan. Iya. Itu kita masuk beda lagi. Kenapa gitu? Auranya beda lagi. Dari pas kita datang gerbang beda, dari yang 100 meter dari situ beda lagi. Itu sekitar 3 atau 4 energi itu berbeda di situ. Soalnya kan kita disclaimer dikit ya, di situ juga ada kayak danau kalau nggak salah ini ya. Ada. Setelah itu ada danau kan, Ada. dan di pagar itu kayak emang nuansanya mistisnya Ada. keras banget di situ ya. Nah dari satu jalur itu dari Bukit Pelangi bawah sampai atas itu ada 4 energi, dan 4 energi itu berbeda. Dan makhluknya pun berbeda, dari mungkin kayak zaman penjajahan, terus kayak mungkin ada tempat pembuangan juga Bang Imam. Omongan seperti apa kayak yang orang Iya, kayak misalkan sakit. saya nih kemarin memang kebetulan saya juga Wah, oknum ya guys ya, suka buang-buang sini angker dia ya guys, tandain mukanya ya, boleh ya di bawa disclaimer ini maksudnya mungkin kan yang di kalau nggak salah di pertengahan pas tanjakan, pas sebelum apa sih hotel tuh, apa sih Pila. sebelum Pila itu kan ada jembatan tuh, di jembatan yang hitam viral kan sampai masuk TV juga.
Nah kebetulan yang tempat pembuangannya itu di situ Bang Imam. Dan kebetulan saya juga yang pas dari Gadog pulang dari Gadog itu kita ngelemparnya di situ. Ngelempar ya mungkin kayak kita ngambil nih makhluk nih dari si badan pasien yang sakit kita buangin di situ. Tapi kalau untuk kan kata Bang Pendi ada beberapa tempat atau emang beberapa energi lah, ada 4 energi tadi kan, dari yang pintu pertama, yang pintu kedua juga, yang gerbang kedua, terus itu yang pintu beneran sampai ke jembatannya Pila sama danau mungkin salah satunya mungkin. Kalau menurut Bang Pendi nih yang antara 4 itu yang paling menonjol tuh di mana sih? Apa dekat jembatannya ini kah? Apa dekat danaunya yang sebenarnya kita lihat dengan mata kepala kita kan angker banget, horor banget gitu. Justru yang paling angker itu yang di jembatannya Bang Imam. Kenapa saya bilang di situ angker? Karena setiap pembuangan kan yang pembuangan itu kan nggak mungkin ya yang kayak mungkin kayak kuntilanak, pocong, maksudnya setan-setan yang Bermacam-macam lah gitu. berbentuknya tuh nggak asing gitu. Tapi ini tuh yang lebih Besar. tingginya lagi gitu. Mungkin kayak tukang sangat lagi atau al-hikmah lagi ketika ngelintas itu dibuang situ tes. Ya, mungkin bentuknya kayak yang apa sih? BK gede itu. Jenglot, bukan BK jenglot, gede yang di situ. Nah, jenglot tinggi pun ada di situ Bang Imam. Karena pokoknya setiap siluman yang diambil dari si pasien mungkin dari tukang sehat-sehat yang lain lah, atau memang orang-orang lain tuh dibuangnya di situ atau diikatnya di situ. Lebih kentalnya atau lebih aura, Dominannya energinya dominan tuh kayak siluman tuh netepnya di situ. Oke. Tapi kalau untuk sudut pandang Bang Pendi sendiri ya mungkin kalau orang lain berbeda-beda, mungkin ada yang beranggapan bukan di situ atau emang ada yang berpikiran seperti lain. Kalau untuk Bang Pendi sendiri nih Bang, kalau emang di situ kan ada yang bilang kayak bekas ada Romusa ya kan, zaman-zaman penjajahan Belanda, Jepang, ataupun emang ada kayak yang gue bilang di awal tadi guys, yang cewek mungkin bisa dibilang kuntilanak apa emang bukan, nggak tahu jin apa, yang pakai kebaya gitu. Kalau menurut Bang Pendi sendiri Bang, apakah emang di situ ada kayak bekas-bekas pekerja zaman dulu yang bekas tanda kutip ya, disclaimer, yang dibilang kayak meninggal saat pekerjaannya dia gitu Bang? Kalau zaman-zaman kehidupan zaman penjajahan atau mungkin hantunya, setannya yang zaman-zaman makhluknya yang zaman-zaman penjajahan tuh ada. Bahkan yang lebih dominan tuh yang itu. Kayak mungkin memanipulasi tapi gestur tubuhnya tuh gestur kayak orang-orang Belanda, orang-orang Jepang. Ibaratnya ya zaman-zaman penjajahan dulu lah. Bahkan kalau bisa lihat kayak ada kuda kencana lewat, terus kayak ada mungkin zaman dulu tuh kayak putri kali ya, putri kayak misalnya dari Jepang tuh apa sih, kaisar ya kaisarnya, naik kuda atau segala macam. Jadi kehidupan tuh kayak sama. Oh kayak di flashbackin mungkin. Dia biasa lalu lalang gitu kayak kuda putih, terus kayak ada yang nunggangin tuh kayak orang Belanda, terus ada yang nunggangin juga kayak misalkan orang Jepang. Biasa kayak bawa pistol atau apa segala macam. Jadi kehidupannya tuh hampir sama. Dari atas sampai bawah. Tapi kalau untuk energi siluman, kayak energi mungkin kayak Bang Imam, pengalaman Bang Imam kayak ada kuntilanak. Bukan saya, gue teman sendiri gitu ya. Mungkin ada kuntilanak atau pocong segala macam, itu tuh ada. Kalau untuk mungkin dari sudut sisi pandang tentang kayak makhluk mistisnya atau zaman penjajahannya udah. Sekarang pertanyaan kedua kita lanjut Bang Pendi. Kalau yang seperti biasa lah, ini kan walaupun belum di ending, jadi mau Iman taruh di pertanyaan kedua. Seperti biasa lah, gimana ada energi negatif, pasti ada energi positif. Kalau untuk Bang Pendi sendiri, ada nggak sih? Mungkin ada lah, tapi kita nggak tahu di mananya. Kalau Bang Pendi sendiri nih, dari sekitar daerah Bukit Pelangi itu, ada nggak sih maksudnya yang positifnya kah? Atau memang ada dulu penyiar Islam kah? Atau emang dulu tuh ada yang kiai kah? Atau seperti apa, ada nggak? Itu ada kaitannya sama Pajajaran juga. Pajajaran juga. Jadi saya ngelihat ada beberapa, Banten juga ada. Karena saya pernah ngobatin yang pasien yang orang Gadog itu, saya sempat dikasih satu mungkin energi ya, bukan barang atau keilmuan, itu energi itu yang berasal dari Kesultanan Banten. Itu panglima salah satu dari Banten. Katanya masih melintas di daerah Bukit Pelangi, Gadog, dan juga Cilember tuh puncak daerah situ lah. Pokoknya ada arah dari situ tuh ke situ itu masih dikuasai. Sepertinya Bang Pendi sudah lama tidak konten, jadi tata bahasanya jadi grogi gitu ya. Dilanjut Bang Pendi. Dari Pajajaran juga ada. Jadi saya ngelihat kayak ada harimau-harimau yang memang ada kaitannya ke zaman-zaman dulu lah, Siliwangi. Ada juga begitu. Ini sedikit disclaimer ya, takutnya kita salah pembawaan atau salah pembahasan lah, mungkin yang nggak sesuai atau tidak sama dengan cerita aslinya, mohon maaf, boleh diluruskan di komen ya. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin sedikit nggak asing atau nggak aneh gitu kan. Pernah masuk di dulu tuh zaman tonton dulu lah, pas kita masih bocil, pernah masuk di TV atau di silat gitu kan. Konon katanya Bapak almarhum IR Soekarno pernah melintas di jembatan itu.
kalau untuk sudut pandang Bang Pendi sendiri itu tuh ada sangkut pautnya dengan zaman kerajaan dulu sih Bang Pendi, apa emang dengan yang penjajahan itu Bang? Iya, Menurut Bang Pendi sendiri. yang tadi saya awal sempat bahas juga, ya karena memang hampir kehidupan situ tuh di zaman penjajah. Oh. Gitu mungkin apa sih Bapak IR Soekarno, almarhum IR Soekarno kan mungkin pernah melintas itu. Kalau saya sendiri pas kejadian di situ, pas saya melintas di situ, pas saya lagi buang itu ya saya belum nggak fokus lagi ya? nggak ngelihat IR Soekarno juga. Mungkin kalau ada kaitannya dan memang benar pernah melintas di situ, yang tadi saya sebut karena kehidupan di situ tuh lebih dominannya di zaman penjajahan era Jepang. Dan era Apalagi ada yang dikatakan ada korban yang tentang Romusa gitu pas di zaman dulunya. Nah ini kita lanjut lagi ke yang ketiga. Untuk selama ini mungkin kalian yang lebih tahu boleh komen juga di bawah. Karena saya sendiri belum tahu, saya mau nanya ke Bang Pendi. Untuk Bang Pendi sendiri pernah dengar nggak sih kayak di sana tuh sebuah pemakan korban, entah emang dari lewat sana jadi sakit, pamit sampai meninggal, entah emang kecelakaan, pernah ada nggak sih Bang Pendi kayak emang jalan tiba-tiba nih jurang lurus nyungsep gitu? Kalau di situ tuh lebih dominannya yang di depan apa sih villa. Villa berarti yang pas dekat danau dong, apa dekat jembatan? Yang pokoknya pas habis tanjakan aja ada. Oh, yang pas turunan ya. Ada sedikit kayak rata dikit lah. Nah di situ tuh yang paling banyak. Kenapa? Karena biasanya kalau orang nengok, katanya kalau misalkan orang nengok Ke kiri apa ke kanan nih? ke kiri. Ke kiri. Arah kiri kalau dari sana berarti arah ke kanan kan. Iya. Pokoknya kalau misalkan orang itu nengok ke gedung itu tuh kayak Ada yang dia manggil. nampakin. Kayak nampakin dari atas tuh kayak ngelambai tangan. Terus mungkin fokusnya kurang nih. Jatuh. Ini makhluknya apa tuh Bang? Cewek, cowok atau siluman? Itu kalau yang saya lihat Iya, sekarang. Bang Pendi ya. Bisa juga merinding ya. Kayak itu kalau tangan sih sama kayak kita tapi berbulu. Enggak beda tangan saya sama Pendi Bang gede. Jadi berbulunya tuh berbeda. Jadi kayak bulu-bulu gimana sih? Tapi bisa bilang siluman. Siluman. Loh, soalnya sama ya long. Inilah Bang Pendi. Jadi kayak maaf ya maksudnya, Iya. maksudnya ya biar lebih jelas juga. Iya. Mungkin para saskira Mungkin pernah ada yang lihat gitu. Pernah ada yang ngeliat itu mukanya tuh agak sedikit merah. Terus kayak kupingnya tuh agak gede. Lancip gitu Iya, ya. kayak enggak maksudnya kayak kambing tuh enggak? Oh. Kayak kambing cuman dia agak keras. Melengket ke bawah gitu. Melengket ke bawah. Terus apa sih merah. Terus ininya tuh gede. Pokoknya dia tuh kayak ngelambai gitu tuh dari jendela tuh kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang nampakin mungkin kayak kuntilanak tuh yang paling depan. Takutnya gitu kan kita sendiri atau saya sendiri belum pernah sih amit-amit jangan sampai, takutnya namanya jalan gitu kan udah tahu kan langsung ke jurang langsung kemana jalan Karena dirabunin gitu Bang takutnya. Apa sih akses kayak lampu jalannya Itu udah minim dia. udah minim, udah nggak ada. Nah sekarang Bang Pendi mungkin pertanyaan yang saya mau tanya ke Bang Pendi udah cukup sedikit masukan lah untuk para readers atau pada anak-anak klub motor atau emang yang para muda-mudi yang mau ke puncak, yang ke villa gitu kan, mau ke Oyo yang di villa itu puncak, mau meditasi lewat itu biar aman gitu ya, mau maksiat tapi nyari yang aman gitu, gimana Bang Pendi? Iya, maksudnya perlu saya lurusin juga nggak ada yang namanya maksiat abang. Oh nggak ada, nggak boleh tuh ya. Sampai lah Buat ya. kalian yang ke puncak berbahaya ya guys ya, nggak boleh, takutnya pulang-pulang meninggoy. Gitu Pendi. Ya, intinya ya setiap kita mau berpergian Baca doa dulu ya. baca doa dulu, terus kita lihat silaturahmi aja Yes. ke sesuai wilayahnya. Mudah-mudahan apa yang kita tuju itu dengan Etikat baik lah, itikat baik, menghasilkan yang baik juga gitu kan. Satu begitu ngelintas kayak tempat angker itu jangan sekali-kali kayak Gimana? musujon, maksudnya kayak apa sih kayak gini Oh, gini nyepelein gitu. Nah, Nyepelin atau kayak kita kayak takut sendiri sih? iya kayak apa sih parno gitu. Oh, kayak parno. apa sih? Gitu. Itu nggak Ntar gua boleh. gini, ntar gua gini. Hal-hal gitu. seperti itu tuh harus kita hindari. Ya biasa aja jalan gitu. Yang penting kita baca aja. Sambil terus. tukannya pacar gitu ya. Bang Pendi pernah nggak itu kayak sama ayam? Waduh, ya udah ya. Sampai situ mungkin ada tambahan lagi Sebenarnya nggak? banyak juga. Nanti bisa di komen juga lah. Mungkin Masukan barangkali nih para subscriber atau para readers sobat travel pernah punya kejadian mistis atau mutasi Bukit Pelangi dan sekitarnya, boleh komen di bawah lah. Wah Bang, gua pernah boncengan sama ayam dipeluk tiba-tiba di belakang berubah jadi Bang Pendi, makanya boleh kalian komen di bawah ya. Ya Bang Pendi tambahannya Bang. Ya sebenarnya sih banyak juga Bang Imam. Pengalaman saya ngelintas daerah situ. Ya udah, mungkin untuk pembahasan tentang kisah kejadian atau yang bisa dibilang tuh kita tuh masih masuk tanah Jawa kan, kisah tanah Jawa yang membahas tentang Bukit Pelangi yang emang sedikit orang tuh nggak asing atau emang orang tuh suka lalu lalang lewat situ lah. Mungkin ada beberapa yang sudah ngebahas dan yang sudah tahu, mungkin ini tuh sedikit berbeda seperti apanya. Sampai sini dulu lah pembahasan kita di malam hari ini.
untuk para sobat travel. Sekali lagi gue ulang, nggak bosan-bosan untuk kasih tahu kalian, jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. sebanyak-banyaknya ke pihak keluarga kalian, ke para klub motor, mungkin riders lagi nonton, boleh bantu subscribe, share ke teman-temannya biar saling tahu lah Oh iya informasinya. nih, sedikit saya nambahin nih. Jangan endorse bang, saya kan belum dapat deh ini. Maksudnya kan kemarin kan kita sampai istirahat dulu Iya, kan, istirahat. 1 bulan. Bang Mendy mau nikah guys. Enggak, maksudnya ada beberapa orang yang memang request tempat nih Bang Iwan. Oh. Ada beberapa orang yang sering masukin ya tamu-tamu ke rumah tuh ya, Bang di sini Bang, di sini Bang. Oh penelusuran. Maksudnya ya di sini kita bahas, maksudnya di sini kita Kasih tahu dulu ya. kasih tahu. Ya maksudnya kita nggak semua langsung Datengin gitu. datengin gitu kan, kita juga punya Cek dulu keamanannya, Iya. safety-nya, takutnya daerahnya seperti apa, tiba-tiba Nah. kita datang warga ngegebugin kan nggak jadi nikah bang. Iya, Gitu kan. maksudnya bukan kita, ada yang bilang katanya berhenti atau apa itu. Iya, iya. Jadi biar kita lurusin di sini aja. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang kisah Fana Jawa yang kita bahas tentang Bukit Pelangi. Jika ada kesalahan kata atau salah pembahasan, salah informasi, mohon diluruskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai berjumpa di next konten.